mengapa perkawinan anak itu terjadi justru, mohon maaf ini, di pesantren, pelakunya tokoh agama, tokoh adat, bahkan ngapunten sekali lagi, para kiai pengasuh di pesantren yang santrinya ribuan itu gitu. Jadi ini yang saya bilang, ini apa yang salah ya gitu. Soal cara pandang, soal perspektif agama, beliau yang menguasai luar biasa gitu ya. Tetapi untuk isu-isu perempuan yang ini adalah bagian dari cara pandang tidak pernah terselesaikan. Nah, karena sepakat saya kira bahwa tadi Ning Firda sudah menyampaikan perkawinan anak itu dampaknya adalah kemudian pada KDRT. Dan saya punya penelitian terkait dengan pencegahan perkawinan anak ini dari sebenarnya berangkat dari fakta bahwa perkawinan anak itu terjadi 20%, 20 provinsi dari 34 provinsi ketika itu ya. Sampai kemudian yang pemerintah sendiri terus terang kalau lihat dari pernyataannya kewalahan, tetapi problemnya adalah pada implementasi ya. Programnya sudah sangat bagus. Saya sendiri pernah membantu Bappenas menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Tetapi kelihatannya implementasinya juga belum semasif yang kita bayangkan gitu. Nah, salah satu faktornya dari perkawinan anak itu adalah pemahaman agama dan budaya. Jadi dengan alasan agama, dengan alasan budaya, tadi soal alasan agama jelas sekali bahwa hadis An-Nisa 34, kemudian ada hadis yang wahai pemuda, nikahilah jika kamu sudah mampu gitu kan. Nah, memaknai mampu itu, mohon maaf sekali lagi, itu hanya fisik yang dimaknai. Mampu dalam konteks ini adalah sudah balik, sudah mimpi basah, sudah mampu melakukan relasi seksual, itu dianggap sudah mampu. Tidak berpikir bahwa untuk menikah itu atau untuk sebuah pernikahan itu tidak cukup hanya kemampuan fisik, tapi ada kemampuan tadi seperti yang disampaikan oleh Ning Firda, butuh juga kemampuan psikis, butuh juga kemampuan ekonomi, butuh juga kemampuan yang lain. Nah, ini faktor perkawinan anak ini, pemahaman agama dan budaya adalah faktor terbesar. Ada budaya, ada tradisi masyarakat, mohon maaf nih kalau di Indramayu, Cirebon, Madura, bahkan juga di daerah-daerah lain, kalau sudah ada yang melamar itu tidak boleh menolak. Lamaran pertama itu pamali, kata orang Jawa Barat, ditolak. Jadi berapapun usianya, kalau dia kemudian dilamar, ya itu kemudian harus diterima. Daerah Tapal Kuda itu apalagi itu, daerah Tapal Kuda yang Jawa Timur itu juga ada penelitian yang menarik saya kira dari Prof. Kustini. Itu juga perkawinan bahkan ada persembahan pernikahan anak dari santri, wali santri menyampaikan kepada Pak Kiai. Ini mohon maaf ini, saya berharap bahwa ini adalah menjadi ruang untuk otokritik, karena perkawinan anak itu terjadi justru di basis-basis pesantren, komunitas yang juga komunitas-komunitas agamis gitu ya. Itu dengan alasan itu. Jadi dengan sukacita menyampaikan bahwa ini Pak Yai, monggo anak saya sudah selesai sanawiyah, ngalap barokah, penjenengan barokahi. Itu coba kebayang nggak, anak 15 tahun dipasrahkan kepada Pak Yainya, nggak apa-apa Pak Yai, yang penting iya ngalap barokah. Jadi setelah itu dicerai juga tidak apa-apa, ngalap barokah gitu. Ya itu kan artinya sebuah penyelewengan, mohon maaf kalau saya melihatnya ini adalah penyelewengan agama gitu. Membolehkan pernikahan itu bukan dengan cara seperti itu. Barokah memang ada istilah barokah di dalam Islam, tetapi tidak untuk itu. Ini yang saya kira, ini kalau ada menarik gitu, ada penelitiannya itu di sekitar tahun 2005-2007 lah kalau nggak salah, beliau melakukan penelitian di Jawa Barat, Madura, Jawa Timur, pokoknya daerah kantong-kantong tingginya perkawinan anak. Lalu yang berikutnya adalah karena faktor pendidikan itu juga mendorong terjadinya perkawinan anak, faktor ekonomi dan kemiskinan, dan juga paling mendasar adalah faktor pengasuhan yang rendah. Tadi Ning Firda sudah mengatakan bahwa kalau pernikahan itu khawatir, apakah khawatir berzina itu lalu solusinya menikah? Apakah
bukan koreksi bahwa ada yang salah ini dalam pengasuhan. Mengapa anak kemudian bisa melakukan hubungan seks di luar nikah? Apakah juga harus dalam perkawinan? Balik lagi, itu adalah orang tua yang harusnya, jawabannya adalah orang tua yang harus memperkuat pengasuhannya supaya bahaya tadi yang disampaikan Ibu tidak terjadi. Nah, ini yang seringkali soal cara pandang, balik lagi, takut berzina, solusinya dinikahkan. Takut misalnya bahkan kelilit hutang, juga anak gadisnya juga dinikahkan. Karena persoalan-persoalan kemiskinan dan juga faktor pendidikan, banyak sekali kasusnya yang karena akses pendidikan 12 tahun kan belum sepenuhnya bisa diakses ya, sehingga banyak anak-anak perempuan yang terpaksa harus sudah melanjutkan sekolah atau DO. Belum lagi karena faktor cara pandang. Saya mau tanya nih, ketika ada atau saya punya 2 anak atau kita punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Sementara penghasilan ayahnya, dia mohon maaf, gajinya itu di bawah UMR. Katakan sekarang di bawah UMR DKI itu 4,5 juta lah. Karena DKI kan sudah 4,9, 4,5 juta. Tidak cukup untuk membiayai 2 anak bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian dia memilih, kira-kira pilihannya itu mana? Siapa dulu yang disekolahkan? Anaknya laki-laki atau anak yang perempuan? Siapa, Bu? Anak yang laki-laki ya. Kalau bapak-bapak yang di sekolahan duluan siapa, Pak? Laki-laki. Yang menjawab bukan saya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjawab adalah laki-laki. Itu soal cara pandang. Cara pandang ini adalah cara pandang yang disebut dengan bias gender. Atau kalau bahasa feminisnya cara pandang patriarki. Menomorsatukan laki-laki dengan mengabaikan perempuan. Padahal dua-duanya anak. Kenapa tidak menjawabnya kemudian, ya kita sekolahkan sama-sama lah sampai tingkat tinggi, minimal jadi dua-duanya sarjana. Kalau nggak ada duitnya, cari beasiswa dong gitu. Ini kan banyak sekali sumber-sumber beasiswa. Jadi persoalannya kembali pada cara pandang, saya kira. Ketika cara pandangnya itu tidak mendiskriminasi, maka dia akan berusaha dua-duanya disekolahkan. Begitu juga pada proses pilihan-pilihan pernikahan, saya kira. Nah, itu yang terkait dengan ini. Saya ingin menambahkan tadi terkait dengan KDRT. Ini kalau yang tadi disampaikan oleh Ning Firda bahwa dampak dari perkawinan anak itu adalah KDRT, ini sama persis dengan saya menambahkan datanya, Komnas Perempuan pada catatan tahunannya itu menemukan angka KDRT itu tertinggi dibanding dengan kasus-kasus kekerasan yang lainnya. Jadi kami membagi kekerasan itu, kekerasan di ranah personal, itu kekerasan KDRT, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan lainnya. Kemudian ada kekerasan di ranah publik dan kekerasan di ranah negara. Nah, kekerasan di ranah personal ini paling tinggi adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Itu angkanya sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Ini adalah angka mereka yang laporannya sampai ke Komnas Perempuan. Di luar yang tidak melapor, dan dipastikan yang tidak melapor jumlahnya jauh lebih besar. Dari angka KDRT ini, tadi saya senang sekali Ning Firda sudah menyebut bahwa KDRT, perkosaan di dalam rumah tangga itu ada faktanya, ada laporannya. Dari 79% kasus KDRT itu 30%-nya adalah bentuknya kekerasan seksual. Kemudian 31%-nya tertinggi memang bentuknya adalah fisik, kekerasan fisik. Kemudian tertinggi kedua adalah kekerasan seksual. Kemudian 28%, yang terbanyak ketiga adalah psikis. Jadi ini kita seringkali tidak mengakui bahwa tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga itu, tidak ada perkosaan di dalam perkawinan itu gitu. Ini fakta ini. Nah, selain itu tadi saya langsung masuk ya karena waktunya terbatas terkait dengan pengasuhan. Di dalam pengasuhan ini di kita mengenal setidaknya dari Imam Ghazali ya. Al-Ghazali ini yang sependek yang saya tahu di Ihya Ulumuddin maupun di Ayyuhal Walad itu beliau mengupas tentang pengasuhan.
Jadi konsep pengasuhan menurut beliau, menurut Imam Ghazali ini, anak yang dilahirkan dengan membawa potensi yaitu fitrah. Dasarnya hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan seterusnya, bahwa anak itu dilahirkan fitrah tetapi kemudian dibentuk oleh orang tuanya, mau yuhawidani atau yunasironi atau yang lain. Jadi itu yang disampaikan. Tetapi kemudian saya juga mencoba ada teori konvergensi dari William Sturm. Ini hampir serupa dengan Al-Ghazali. Jadi saya pikir ini perlu dilacak, ini lahirnya Al-Ghazali lebih dulu atau ini konvergensi dulu. Tapi saya meyakini bahwa Al-Ghazali ini jauh lebih dulu gitu ya dibanding dengan teori klasik tentang konvergensi. Kemudian di dalam Ihya juga Al-Ghazali mengatakan bahwa konsep beliau ini pengasuhan anak itu holistik. Pengasuhan anak itu holistik, mencakup aspek spiritual, moral, sosial, kognitif dan psikis. Subhanallah, ini luar biasa gitu ya. Di masa itu gitu, beliau sudah memikirkan, mengonsep bahwa pengasuhan itu komprehensif gitu ya, komprehensif, holistik. Lalu tujuan pengasuhan ini tidak terbatas pada taqarrub ilallah, tapi juga pada pengembangan potensi jasmani dan rohani. Imam Ghazali juga memandang bahwa anak ini sebagai pribadi yang dilahirkan dengan potensi-potensinya yang mempunyai kecenderungan fitrah itu bisa ke arah yang baik, bisa juga ke arah yang buruk. Sekali lagi tergantung bagaimana orang tua mengarahkannya, membimbingnya. Kemudian pada konteks pengasuhan, di dalamnya juga ada prinsip-prinsip pendidikan. Menurut beliau ini pendidikan itu adalah untuk menciptakan manusia yang memiliki ilmu yang bermanfaat, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mencari keridhaan Allah. Di sisi yang lain kita juga punya konsep ini ya, yang mohon maaf, ini konsep sekular nih sebelahnya nih. Saya sengaja menyandingkan antara konsep klasik dari ulama besar kita Al-Ghazali, di sebelah kanan ini juga konsep, tapi konsep barat yang sekarang juga digunakan oleh beberapa para penggerak pengasuhan. Nah, menurut beliau ini pengasuhan itu adalah merupakan wujud dukungan orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Ada 3 elemen kunci di sini di dalam pengasuhan. Intinya adalah ada serangkaian kegiatan pengasuhan yang memadai, yang diperlukan oleh anak. Kemudian yang kedua, ada tempat untuk memfungsikan menjadi pusat bagi kegiatan anak selama mereka dalam pengasuhan. Kemudian pada kunci yang ketiga adalah adanya prasarana. Jadi ini lebih bicara soal infrastruktur. Sementara Al-Ghazali itu jauh menerobos bahwa pada capaian, proses dan capaian. Jadi saya kira ini kelebihan yang luar biasa dari Imam Ghazali. Kemudian dalam proses pengasuhan ini tidak dapat dipisahkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan anak, yaitu berupa serangkaian kegiatan yang secara khusus tujuannya untuk mengembangkan kesejahteraan anak sebagaimana didefinisikan oleh beliau, bahwa parenting ini adalah untuk mencapai itu, mempromosikan agar anak bisa mencapai pada aspek kesejahteraan yang paling tinggi. Nah, sekali lagi di dalam saya balik lagi ke sebelah kiri ya tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali ada satu lagi yang dari Al-Ghazali itu di dalam Ayyuhal Walad. Beliau menyampaikan bahwa nilai-nilai karakter anak itu setidaknya ada 3. Yang pertama itu adalah kejujuran. Di situ di dalam Ayyuhal Walad dikatakan, wahai seorang anak, seyogianya perkataan dan perbuatanmu sesuai syariat agama, karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat agama adalah suatu kesesatan. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan, ketahuilah bahwa lisan dan hati yang selalu dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat, itulah tanda-tanda kerugian. Ini kan nasihat yang betul-betul nih. Pernikahan anak itu ada nggak tujuannya selain hubungan seks? Ada nggak?
Ada banyak, tapi yang paling mendasar dari pernikahan itu apa? Dihalalkannya hubungan seks. Dan itulah yang menjadi target para predator perkawinan anak. Mohon maaf saya ngomongnya predator, karena kalau di KPAI itu bahasanya memang bahasanya predator untuk orang dewasa yang menikahi anak atau orang dewasa yang menyetubuhi anak. Ini di sini sudah dikendalikan ya oleh Imam Ghazali, bahwa ketahuilah bahwa lisan dan hati yang selalu dipenuhi oleh kelalaian dan syahwat, itulah tanda-tanda kerugian. Pernikahan dini itu kalau tidak didorong oleh syahwat tidak akan terjadi. Tapi ini syahwat, ini hasrat seksualnya lebih dominan dibanding dengan tadi mengolah lisan dan hatinya gitu. Sehingga itu yang disebut sebagai tanda-tanda kerugian. Apabila kamu tidak bisa mengekang hawa nafsumu dengan sungguh-sungguh, maka hatimu tidak akan pernah hidup dengan cahaya ma'rifat. Ini luar biasa, dalam sekali ini maknanya. Kata per kata semuanya bermakna, dan cahaya ma'rifat itu seperti apa? Ini kan juga sebuah capaian yang kalau di kalangan para filosof itu yang para tarikat itu puncak pencapaian yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, nilai karakter dalam pengasuhan itu kata beliau mengikuti peraturan. Ayyuhal walad, ketahuilah ketaatan dan ibadah tersebut supaya mengikuti syariat Islam dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Artinya semua perkataan dan perbuatan harus bertepatan dan sesuai dengan petunjuk agama. Kemudian yang ketiga, menghindari perdebatan, perkelahian dan permusuhan. Berulang kali beliau mengatakan ayyuhal walad itu, wahai seorang anak, aku bernasihat kepadamu dengan 8 nasihat. Terimalah nasihatku ini supaya ilmu kamu tidak menjadi musuh nanti di akhirat. 4 di antaranya yang akan kamu kerjakan, dan 4 juga yang akan kamu hindari. Adapun 4 yang akan kamu hindari antara lain, hindarilah perdebatan dengan siapapun dalam masalah apapun semampumu, sebab dalam perdebatan itu lebih banyak madorotnya. Dengan demikian dosanya tentu lebih banyak daripada manfaatnya. Akibat dari perdebatan itu adalah bisa menjadi pemicu timbulnya semua sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sifat ria, hasad, sombong, dengki, permusuhan, berbangga-bangga dan lain sebagainya. Ini jadi kalau kita membaca ayyuhal walad itu persis seperti membaca nasihat orang tua ya. Ayyuhal walad itu berulang kali. Sangat menarik saya kira. Lalu kalau yang dari tadi yang versi barat ini dari Honghui, ada 3 pilar di dalam pengasuhan. Yang pertama adalah perawatan atau care. Perawatan itu baik perawatan fisik, psikis, perawatan emosional, dan juga kepedulian sosial, social care atau kebutuhan spiritual. Itu yang dipenuhi oleh anak, yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Kemudian pada pilar yang kedua, bahwa di dalam pengasuhan itu ada kontrol, ada pengendalian atau ada pengawasan dari orang tua, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan dan penegakan batasan-batasan yang patut dilakukan anak berdasarkan usia dan kebiasaan yang berlaku. Dan pilar yang ketiga adalah pengembangan. Yang pertama dia menyebutkan ada 2 pengembangan. Yang pertama adalah proses biologis, kedua adalah proses kognitif. Jadi jauh sekali antara nilai-nilai atau karakter yang ditanamkan versi Al-Ghazali ini dengan versi dari teori modern. Di modern itu lebih banyak menata infrastruktur, menata kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dengan capaian yang juga sangat fisik. Secara biologis anak menjadi tumbuh, berkembang gitu kan. Kemudian dia punya emosional, tetapi spiritualnya itu tidak menjadi sentuhan utama, atau bahkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai spiritual yang substantif itu belum tersentuh gitu. Saya kira begitu. Dan yang terkait dengan pengasuhan ini ada sistem perlindungan anak ya. Sistem perlindungan
Slide berikutnya, sistem perlindungan anak itu inilah sebenarnya yang digunakan di dalam sejumlah kebijakan. Jadi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu basis teorinya adalah di sini, dari teorinya Bronfenbrenner, di mana anak itu ada pengasuhan di situ. Menurut beliau itu pengasuhan anak itu terintegrasi dalam sebuah lingkungan perkembangan manusia secara sistemik dan berkelanjutan. Dari yang paling lingkaran terdekat itu, lingkaran yang di tengah itu sebagai individual, dengan lingkungan yang terdekatnya, yaitu orang tua dan yang sehari-hari kesehariannya berinteraksi dengan anak. Nah, antara individu dengan lingkungan yang terdekatnya ini ada interaksi yang saling berpengaruh atau interaksi yang saling mempengaruhi antara anak dengan lingkungannya, atau sebaliknya antara lingkungan dan anak yang ada di lingkungan itu. Jadi ada interaksi dan proses yang saling mempengaruhi. Kemudian lingkaran di luarnya itu ada lingkaran yang lebih besar yang mesosistem. Kemudian ada lingkaran yang lebih besar lagi yang namanya makrosistem, atau nilai-nilai yang terkait dengan, termasuk di dalamnya adalah regulasi yang bisa mempengaruhi atau mengikat terhadap pola asuh. Dalam konteks ini adalah pola asuh di Indonesia. Nah, ini yang cikal bakalnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu juga teorinya adalah dari sini, termasuk juga ada sistem perlindungan. Bisa selanjutnya. Di dalam perlindungan anak itu unsurnya ada 3. Pemenuhan hak anak itu ada, kalau mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak ada 31 hak anak dengan pola asuh, ini pengasuhan, ini memastikan bahwa anak terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Jika dikumpulkan antara aspek pemenuhan hak anak dengan aspek pengasuhan anak, itu akan terwujudlah kesejahteraan anak. Jadi kesejahteraan anak itu perpaduan atau komponen dari dua ini menjadi untuk menuju kesejahteraan anak. Nah, sementara di dalam sistem perlindungan anak mensyaratkan adanya 5 hal. Ini bisa dilihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama adalah kemampuan orang tua. Itu yang sangat penting, karena ini adalah merupakan lingkaran terdekat dengan anak. Kemampuan orang tua dalam pengasuhan, dalam keseharian maupun di dalam mendampingi anak. Kemudian yang kedua adalah dukungan keluarga. Yang ketiga dukungan lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang keempat, kalau di dalam lingkaran Bronfenbrenner tadi ini termasuk yang mikrosistem, dukungan lingkungan dan masyarakat menjadi mesosistem. Dan yang keempat ini dukungan pemerintah dan pemerintah daerah berupa layanan yang komprehensif, dan dukungan negara melalui kebijakan dan perundang-undangan. Ini 4 dan 5 itu merupakan lingkaran yang tadi yang terluar atau yang disebut dengan makrosistem. Nah, terkait dengan tujuan sistem perlindungan anak ini, saya kira saya tidak ingin bacakan karena ini sudah sangat bisa dilihat. Nah, saya ingin masuk pada tantangan sistem perlindungan anak untuk kaitannya dengan mencegah perkawinan. Nah, yang pertama adalah pada level individu. Jadi ini saya mengacu pada Bronfenbrenner ya. Pada level individu ini dalam konteks anak-anak di Indonesia atau anak-anak pada umumnya, kurangnya informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas di kalangan remaja. Bahkan sampai dengan hari ini itu kita masih berdebat bahwa kesehatan reproduksi dan seksualitas tidak boleh diajarkan di sekolah. Betul nggak? Tidak ada di dalam kurikulum manapun. Dianggap tabu. Padahal faktanya anak-anak remaja atau bahkan anak-anak setelah dia balik, laki-laki maupun perempuan, itu dia sangat penting mendapatkan informasi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Jadi tingginya anak-anak mencoba-coba berhubungan seks atau seks bebas itu karena tidak dibekali dengan pengetahuan ini. Jadi seringkali dia kemudian tanya dengan temannya, lo waktu mimpi basah gimana rasanya? Habis itu gimana ceritanya? Habis itu gimana ceritanya? Itu yang ditanyakan sesama anak. Ketika tanya sama orang tuanya, mama gimana ini nih, saya kok, mohon maaf ya, saya ini bukan cerita porno, mohon maaf saya kalau pagi kok ereksi ya mah. Ibunya nggak bisa jawab. Tanya sama ayahnya, ayah dulu ayah suka ereksi nggak kalau pagi hari? Nggak bisa jawab. Kamu
kamu anak kecil ngomongin yang hal-hal yang porno, yang tidak baik. Dianggap tidak baik. Ini fakta, anak ini butuh jawaban. Tidak ditemukan jawabannya di rumah. Ketika dia nanya sama gurunya di sekolah, kira-kira dijawab nggak? Tidak dijawab. Malu katanya kita bicara itu. Tabu anak kecil ngomongin itu. Ini fakta yang dialami anak. Lalu dia yang paling enak curhat kan sama temennya. Dia curhat, sama-sama kemudian browsing di internet gitu kan, lihat film-film porno atau gambar-gambar pornografi, lalu dia ikuti. Itu kasus itu yang terjadi. Banyak sekali pengaduan-pengaduan karena anak coba-coba berhubungan seks. Makin tinggi usianya, kalau ini kan baru mulai pra-remaja ya, atau memasuki dari anak baru memulai haid atau mulai balik. Yang perempuan juga sama. Si perempuan mengalami haid pertama juga terkaget-kaget, mengapa kok keluar darah gitu. Apa yang harus dilakukan? Setelah itu, loh kok payudaranya membesar, kok membesar makin besar, loh kok sudah mulai seneng dengan lawan jenis. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira bisa ditanyakan gak sama orang tua? Bisa ditanyakan gak sama bu guru dan pak gurunya di sekolah? Tidak ada pelajaran yang mengendalikan anak-anak supaya dia hasrat seksualnya itu tersalurkan, tetapi tidak harus dengan berhubungan seks. Ini penting, sangat penting sebenarnya. Dan pelajaran fikih itu harusnya merekam itu dan bukan mereproduksi, syukur kalau bisa mereproduksi dengan fikih baru gitu ya. Tapi setidaknya merebut tafsir gitu, bahwa pemaknaan yang bias gender yang tidak menceritakan itu diceritakan. Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf kalau yang perempuan, kita menemukan tentang jenis darah haid itu bertebaran di hampir banyak kitab, di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in, itu diceritakan. Keluar warnanya begini, lalu beberapa hari kemudian warnanya ini, lalu mengental coklat dan seterusnya gitu, itu dijelaskan. Tetapi mengapa itu terjadi haid pada perempuan? Saya kalau ada ustadz atau Pak Yai yang mengajarkan fikih itu, sebaiknya diajarkan ini loh. Sekarang sudah banyak informasi tentang haid itu, mengapa haid itu karena ada proses. Ketika tidak dibuahi ya luruh jadi haid, dan itu bukan darah kotor. Haid itu, darah haid itu bukan darah kotor, tapi darah yang luruh karena tidak dibuahi. Pada laki-laki juga sama, ketika mimpi basah bukan diajarkan mandi jinabat ketika mimpi basah, tapi mengapa anak ini bisa berjinabat, mengapa ini kini mengeluarkan sperma, itu bisa diajarkan. Pengetahuan itu ada prosesnya. Dan jangan salah, kalian yang sudah mimpi basah, hati-hati, sperma kalian bisa membuahi. Perempuan juga harus wanti-wanti, hati-hati ketika kalian sudah menstruasi, maka rahimnya itu juga sudah bisa dibuahi. Ini kan sebentar, cuma sekali doang. Meskipun cuma satu kali, kalau itu pada masa subur jadi. Kalau spermanya juga sperma yang bagus atau yang normal lah pada umumnya. Jadi, karena sperma laki-laki itu tidak mengenal waktu. Jutaan pula jumlahnya. Dari mulai pertama kali mimpi basah sampai lansia, sampai akhir hayat, spermanya masih bisa membuahi. Masih bisa. Sementara perempuan terbatas waktunya, tapi banyak sekali proses-proses reproduksi yang melelahkan, bahkan membuat sakit perempuan. Izin Bu, ini yang saya kira menjadi sangat penting, bahwa perkawinan anak itu bahayanya kemudian pada kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual termasuk di dalamnya. Nah, lalu pada konteks hubungan antar hubungan ini juga tidak diajarkan anak-anak. Ini problem dalam pengasuhan, kurang akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja, kemudian kualitas orang tua, kesulitan orang tua untuk mengkomunikasikan kesehatan reproduksi dan seksualitas kepada anak. Karena ini yang ditekankan selalu, ini adalah tabu, tidak boleh disampaikan kepada anak kecil. Itu padahal anak kecil itu ya sudah mulai perkosaan, itu korban perkosaan dari mulai balita bahkan dari bayi. Nah, di tingkat komunitas juga sama, ada tekanan dari teman-teman sebaya dan lingkungannya. Ini juga terkait dengan kemudian
menjadi apa namanya terjadi bully, terjadi itu kan di tingkat komunitas sebenarnya. Lalu pada konteks masyarakat juga ini tradisi menikah siri juga dianggap wajar. Selain pernikahan anak juga nikah siri. Nikah siri itu lagi-lagi mohon maaf sekali lagi itu banyak terjadi juga di lingkungan pesantren. Semoga pada forum pojok diskusi di sini nih didengar oleh pimpinan-pimpinan PBNU yang ada di lantai atas ya. Minimal ada kebijakan dan saya sih berharap sekali bahwa dalam penyampaian pembelajaran itu dijelaskan juga problem-problem ini. Kemudian pada level negara juga saya kira ada masalah tumpang tindih kebijakan dan lain-lain. Nah, rekomendasi saya yang pertama ini bisa pada slide terakhir. Karena problem perkawinan anak itu kompleks dan pencegahannya juga tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sisi saja di pengasuhan atau di pendidikan, tapi membutuhkan banyak elemen yang bisa saling bersinergi. Jadi pendekatan untuk pencegahan perkawinan ini butuh pendekatan yang sistemik, multisektor dan integratif dalam pencegahan perkawinan. Pilar yang pertama adalah penguatan agensi pada semua anak untuk mencegah perkawinan anak. Jadi ketika ada anak yang dipaksa orang tuanya karena orang tuanya miskin atau mohon maaf karena orang tuanya punya hutang lalu disodorkan untuk dinikahi, maupun yang tadi dalam kasus yang di Jawa Timur ini ngapunten, kasusnya memang di Jawa Timur. Anak yang disodorkan pada Pak Yainya untuk dinikahi, anak juga harus bisa menolak. Agensi anak ini, anak bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan maupun dengan norma-norma. Jadi asertif itu menjadi penting disampaikan kepada anak. Bagaimana caranya? Dan ini harusnya diajarkan baik di rumah dalam pengasuhan maupun di sekolah. Kemudian pilar yang kedua juga ada peningkatan akses dan kualitas layanan kesejahteraan untuk anak perempuan dan anak laki-laki terkait dengan proses dengan layanan-layanan tadi, layanan kesehatan reproduksi, layanan juga pada anak yang terlanjur dinikahkan tapi dalam usia dini, terlanjur anak punya anak misalnya, ini juga harus ada layanan yang bisa mendampingi mereka. Pilar yang ketiga adalah peningkatan peran orang tua, keluarga dan anggota masyarakat termasuk sekolah, pesantren dan juga dunia usaha untuk mencegah perkawinan anak. Lalu pilar yang keempat adalah pada penguatan kerangka hukum. Yang terakhir adalah pilar kelima, ini penguatan koordinasi dan sinergi lintas. Kalau di level kementerian lembaga, lintas OPD. Kalau di tingkat OMS ya peningkatan koordinasi lintas mitra, dunia usaha dan lain-lain untuk mencegah perkawinan anak. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf ini waktunya nih ya.